Siap-siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil i'tikafi fi awakhiril 'ashri min Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man qa'im Nabiyina Mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang Allah rahmati, Allah sayangi, mudah-mudahan duduknya kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beriktikaf di hadapannya. Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah tiada, Allah jadikan tempatnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih sehat, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. BKM Masjid As-Salam beserta yayasan yang hingga detik ini masih terus mengawal kita guna mengakhiri akhir-akhir Ramadan kita dengan husnul khatimah. Maka mudah-mudahan beliau semua beserta jajaran dan pengurusnya Allah berikan nikmat kesehatan yang prima, dan mudah-mudahan segala apa yang diusahakan, apa yang diupayakan di Masjid As-Salam ini menjadi bagian dari amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kita yang mulia, Fadilatul Mukarram al-Mustaram Ustaz Dedi Mulyadi, yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau masih sempat menemani kita. Mudah-mudahan beliau mata Allah wa tula hayatihi, Allah bahagiakan dunia akhirat kelak, dan mudah-mudahan terus bersama kita sabar di Masjid As-Salam ini dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tema kita hari ini adalah tarbiyah Ramadan. Kita tahu bahwa tarbiyah adalah pembelajaran. Kalau kita ngantar anak ke pondok, itu biasa ada tarbiyatul muallimin wal muallimat. Ada tarbiyah di sana, tempat penggemblengan, tempat pendidikan muallimin wal muallimat, agar dia menjadi alim, anak kita kalau laki-laki, dan alimat, berpengetahuan, berpendidikan. Maka tarbiyah lekat dengan penggemblengan, tarbiyah lekat dengan pendidikan, atau bahasa sekarang
karakter building. Bagaimana kita bisa membangun di Ramadan ini pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Allah gambarkan dalam Quran dan Rasul gambarkan dalam sunnah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya memang diawali kehadiran kita malam hari ini. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada ayahanda, bunda yang kelihatannya sudah meninggalkan dunia hitam. Meninggalkan dunia hitam, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, alis putih. Itu artinya sudah meninggalkan dunia hitam. Maka doakan kami yang masih senang dengan dunia hitam, masih senang dengan dunia hitam ini, agar nantinya bisa mengakhiri hidup kami dengan husnul khatimah, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mencari ridhonya. Maka hadirnya kita di Masjid As-Salam ini tentunya setelah melalui proses-proses yang penting-penting. Ayah dan bunda pasti punya anak, punya cucu, tanggung jawab. Selesai urusan selain di Masjid As-Salam, baru kemudian hadir di Masjid As-Salam. Yang muda-muda juga demikian, mungkin punya urusan di pekerjaan, besok mungkin masih masuk kantor, ya. Di kantor mungkin juga manggut-manggut, ya. Karena kecapean itikaf, ya. Istirahat yang kurang, ya. Qiyam, tilawah, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan karena kita menganggap itu penting. Bahkan ada yang bawa selimut, ada yang bawa kasur, bantal, ya. Itu karena menganggap ini penting. Maka kehadiran kita di Masjid As-Salam ini juga mentarbiyah kita bahwa kita melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan besarnya, apa yang lebih penting dari yang penting-penting yang kita kerjakan? Kan kita nyampe sini setelah proses yang penting-penting. Sebetulnya apa sih yang paling penting? Nah, ulama mengajak kita untuk merefleksikan suratul Fatihah yang disepakati oleh ahli fikih, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak dianggap seseorang sholat, tidak dihitung sholatnya, tidak dianggap sah sholatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa kita lihat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Isinya puji-pujian. Syukron, waduh. Ini kalau dua berarti sampai subuh ini. 2 botol. Ar-Rahmanir Rahim. Memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Pujian juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang kita baca di Al-Fatihah, hanya satu bentuknya doa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami, berikan kami hidayah. Untuk apa? Sirat, berjalan pada trek yang Allah inginkan. Maka ketika kita minta kepada Allah di Al-Fatihah, hanya satu permintaan kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang kau ridhoi, jalan yang sesuai yang apa kau inginkan. Maka tentunya untuk menuju sirat tadi ada tarbiyah.
ada penggemblengan, ada pembentukan moral dan karakter kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya malam hari ini ada 7 yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Quran dan hadis terkait tarbiyah Ramadan yang menurut imam besar di Mesir namanya Al-Imam Al-Jurjani. Jadi ada imam besar namanya Al-Imam Al-Jurjani, menulis kitabnya itu Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu. Hikmah disyariatkannya ibadah di hadapan Allah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebab proses kita Ramadan ini, kalau menurut Imam Jurjani, ini belum pada tahap aplikasi, belum pada tahap implementasi, belum pada tahap penerapan. Kapan kita menerapkan Ramadan ini? Nanti ij'alu ma fis Ramadan kharijahu. Jadikanlah apa-apa yang ada di Ramadan ini, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, i'tikaf kita ini kharijahu. Implementasinya itu di luar Ramadan. Jadi kalau di Ramadan kita masih i'tikaf, ya Ramadan. Kita masih berjamaah, ya Ramadan. Kita masih sering sedekah, ya Ramadan. Tapi bagaimana kemudian tarbiyah Ramadan itu bisa diterapkan kharijahu, di luar Ramadan? Contoh misalnya sholat kita. Ij'alu ma fis shalah kharijaha. Bentuk penerapan fungsi dari sholat tanha anil fahsyai wal munkar itu bukan dalam sholatnya. Sebab kalau kita sholat, imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud. Tapi kalau di luar sholat, boleh jadi imam takbir kita entar dulu dah, baru juga azan. Entar dulu dah, baru juga rakaat pertama. Karena di luar sholat. Ketika imamnya baca inna a'tainakal kautsar, kalau dalam sholat kita sami'na wa ata'na. Tapi begitu di luar sholat, kita di luar, imamnya bilang inna a'tainakal kautsar, imamnya bacanya pendek amat, buru-buru kayaknya nih. Nah, sakit perut nih imamnya nih, pengen kondangan kali imamnya. Nah, udah mulai itu. Maka penerapan tarbiyah Ramadan itu bisa diterapkan di luar Ramadan. Penerapan apa yang ada di salat itu bisa diterapkan di luar salat, maka dia menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dalam salat pasti nggak ada makmum yang ngeyel, salam duluan nggak ada. Pasti imam salam, dia salam. Tapi bagaimana penerapannya di luar salat? Itulah yang kemudian dimaksud oleh Imam Al-Jurjani, ij'alu ma fi Ramadan kharijahu. Kita bisa mengimplementasikan tarbiyah pembelajaran Ramadan ini di luar Ramadan. Lalu apa saja tarbiyah Ramadan yang bisa kita implementasikan? Yang bisa kita terapkan di luar Ramadan? Paling tidak ada 7. Kenapa 7? Karena hari kita 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nanti kalau ada guru kita nyampain 14, ya mungkin harinya lebih. Atau beliau 2 minggu. Ya. Kita cukup 1 minggu, 7 hari, berarti 7 tarbiyah di Ramadan yang bisa kita implementasikan di luar Ramadan.
Yang pertama adalah tarbiyah Ramadan menghasilkan jiwa dan diri kita yang merasa mudah. Coba ya, ini di Ramadan bangun malam kan rada gampang ya, mata melek malam-malam rada gampang ya, kita bikin sahur atau sahur rada gampang, jamaah subuh rada gampang, kita sekarang itikaf ya kan, mungkin nanti baru selesai jam 1, jam 2 atau sampai sahur. Itu artinya bahwa tarbiyah Ramadan itu menghasilkan kemudahan dalam beribadah. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 125. Ya, Bapak ayah Anda yang punya Quran boleh dibuka. Surat Al-An'am ayat 125. Ketemu ayatnya? Ada yang mau baca, Bapak-bapak? Kakak mau baca, Kak? Silakan, Pak Haji. Boleh, artinya boleh, suratnya silahkan. Kalau mau suratnya boleh, mau artinya boleh. Itu ada mic-nya, Pak Haji. وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يتفكرون. Itu surat Al-An'am ayat 125. Al-An'am 125. Yuridillah فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang mengenai Allah, dia akan membukakan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang mengenai sesat, dia jadikan dadanya seperti tersesat. Seakan-akan dia sedang mendaki ke laut. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang beriman. Sallallahu. Faman yuridillah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita banyak hal terkait Ramadan, maka tarbiyah diri kita ini menghasilkan yasrah sadrahu lil Islam. Apa itu? Kita seringkali melihat dan mendengar cerita Hasan dan Husain, cucu Rasul, itu dibacakan surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Artinya apa? Bahwa dipermudah, diberikan cahaya, diberikan hidayah lil Islam. Kita dengan tarbiyah Ramadan ini maka menghasilkan pribadi-pribadi yang mudah untuk melakukan aktivitas kegiatan keislaman. Kita mudah melangkah ke Masjid As-Salam,
Kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan, mulai zikiran, baca Quran, istighfar, bahkan kemudian iktikaf. Rasanya mudah. Maka ketika kita mentarbiyah diri kita dengan Ramadan, Allah jadikan kita diberikan hidayah dengan cara kita mudah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terkait dengan keislaman. Yasrah sadrahu lil Islam. Maka kemudahan-kemudahan ini dirasa mudah. Jadi bukan pekerjaan yang mudah. Kalau apa yang kita kerjakan puasa misalnya, qiyam misalnya, ya tetap relatif artinya memang secara hukum dikerjakan tapi dirasakan mudah. Puasanya enteng meskipun panasnya luar biasa. Ya. Ini anak-anak kecil juga mulai panas. Kenapa? Karena panasnya luar biasa. Dimudahkan kita urusan kita. Ini hari ini kalau kita jalan pinggir jalan udah rame Bapak Ibu sekalian. Ya. Bubur ayam yang 20 hari tutup sekarang udah mulai buka. Bubur ayam. Ya. Belum lagi ada bakso Mang Udin. Ya. Udah buka juga. Belum lagi ketoprak Kang Ade, ya, buka juga. Belum lagi setiap ada putar balik jalan atau pertigaan 20 hari kemarin mereka nggak megang apa-apa. Hari ini udah mulai rokok diputer-puter. Rokok diputer-puter. 20 hari kemarin kita nggak ngeliat tuh yang aneh-aneh. Kalau sekarang udah banyak tuh gelas-gelas kopi di pinggir-pinggir jalan. Nah ini artinya bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan tarbiyah Ramadan, dia akan tetap menjalani puasa dengan mudah. Rasanya mudah, bukan puasanya yang mudah. Puasanya tetap berat, tapi rasanya mudah. Takjil juga begitu. Belum kita makan, belum kita minum, tapi rasanya begitu azan udah deket, ya. Ini tenggorokan udah basah duluan. Siang-siang bolong, ya, itu kita merasa haus, tapi begitu mau berbuka rasanya nggak pengen minum. Kenapa? Rasanya udah kenyang duluan, udah basah duluan tenggorokan kita. Ini artinya bahwa ya, tarbiyah Ramadan menghasilkan perilaku-perilaku yang yasrah sadrahu lil Islam. Merasa mudah dalam melakukan aktivitas beribadah. Ya, yang dikit-dikit baca Quran, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan dikit-dikit pegang Quran. Kalau kita lihat di YouTube sekarang, ya, orang bukan megang Quran di masjid doang. Dulu kita tinggal di Mesir itu, sopirnya aja tangan kanan megang setir, kirinya ngaji. Kernetnya juga begitu. Ya. Jadi kalau ada orang bayar, ya dia baca Quran aja, dia nggak peduli orang bayar apa nggak bayar, dia baca Quran aja. Jadi duitnya yang jalan, dia di pojok, ya kan, orang naik, duitnya jalan, terus kalau ada kembalian dikembaliin. Tapi matanya tetap ke Quran. Antri bayar listrik, bayar gas, tetap juga pegang Quran. Nah ini artinya bahwa tarbiyah Ramadan menghasilkan rasa yang mudah untuk melakukan aktivitas keagamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tarbiyah Ramadan menghasilkan rasa kenikmatan.
rasa nikmat yang luar biasa, rasa nyaman yang luar biasa. Kita bisa lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Silakan yang punya Quran ya. Surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ketemu Pak Ji? Nah. Yang lain ketemu? Ya. Surat Al-Anfal ayat 3, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ketemu ya? Di ayat 2 dinyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita dibacakan Quran, itu kayak ada yang grek-grek, ada yang merasa nikmat, nyaman. Makanya Profesor Dr. Quraisy Shihab menyebutkan, kalau kita baca Quran, ada ayat-ayat itu terasa nyaman di kita. Dan itu biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat ketiganya misalnya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka-mereka yang mendirikan salat ya, dan diberikan rezeki itu merasa nikmat ketika dia yunfikun. Memberikannya, menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamrin. Jagalah diri kita dari siksa api neraka meskipun sebiji korma. Cuma kita nih bukan lagi di Arab, kita adanya di komplek DKI. Kita bukan lagi di Mekah, di Masjidil Haram atau Madinah, tapi kita ada di Masjid As-Salam. Kalau mereka yang di Masjidil Haram, bukanya emang pakai korma. Kalau kita yang di komplek DKI, itu bukanya pakai apa? Gorengan. Maka ittaqin nar, jagalah diri kita dari siksa api neraka. Kalau pakai kiasnya Imam Syafi'i, walau bisyiki gorengan, walau bisyiki lontong, walau bisyiki bihun, walau bisyiki kolak, walau bisyiki es kelapa, es campur, es doger, es teler. Kenapa? Ada kenikmatan. Kita beli es kelapa 5, 2 kita bawa, 3 kita tinggal di Masjid As-Salam, itu ada kenikmatan tersendiri. Ketika kita punya sesuatu, memang tidak banyak, tapi ketika kita keluarkan, itu merasa ada kenikmatan yang kita rasakan. Ada dorongan rasa kenyamanan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bayar zakat, kerasa nggak? Nyaman, tenang. Tapi kalau belum bayar zakat, nah, fasiyamuhu wa qiyamuhu mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Puasanya, tarawihnya, qiyamnya digantung-gantung Allah, tidak diterima, tidak ditolak. Kalau diterima alhamdulillah, ditolak ya alhamdulillah, kita tahu. Tapi tidak diterima, tidak ditolak, sampai kapan? Hatta antu adiyaz zakah,
sampai kita menuntaskan zakat kita. Nah ini kalau sudah tarbiyah itu di Ramadan ini, maka ada kenikmatan ketika kita saling berbagi, saling memberi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tarbiyah Ramadan itu menghasilkan pribadi-pribadi yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah, ikatan, suami, takut, ya, istri, kok kalau, ya, mah di rumah. Jadi ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. Itu bercandaan. Istiqomah artinya continue. Istiqomah artinya terus menerus. Dari mana kita tahu? Surat Al-Ahqaf ayat 13. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sudah dapat suratnya? Ya. Bahwa tarbiyah Ramadan menghasilkan pribadi-pribadi yang istiqomah. Dari mana kita tahu? Allah kabarkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Apa bunyinya? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang itu kalau sudah qalu rabbunallah, sudah menyatakan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, maka akan timbul pribadi summastaqamu, pribadi yang istiqomah. Kalau kata orang-orang di sekolahan, apa katanya? Life is not flat, ya. Hidup tidak akan pernah ada yang datar. Dulu zamannya TV ada yang flat, datar tuh. Nah. Hidup nggak ada yang flat, hidup nggak ada yang datar. Kadang kita pengen ke Masjid As-Salam, semangat, tapi ada masanya males. Ada masanya belum waktu kita udah di sini. Kayak Nabi sampaikan, intizarus shalah ba'da shalah. Yang cakep itu kalau mau sholat, menunggu sholat setelah sholat. Itu artinya ada qobliyah dulu, ya, ada tahiyatul masjid dulu, ada sholat sunnah wudhu dulu. Kayak Bilal Nabi nanya, ya Bilal, sami'tu da'fa'na laika fil jannah. Bilal, aku dengar gesekan sendalmu di surga. Fama baluka ya Bilal, amalan kamu apa wahai Bilal? Enggak ada yang lain, Rasul sama yang lain. Cuman saya kalau habis wudhu enggak tinggal tuh yang namanya sholat sunnah wudhu. Ada saatnya kita berangkat dari rumah jauh sebelum waktu. Udah hajat duluan, udah istighfar duluan, udah qabliyah duluan, udah tahiyatul masjid duluan. Bahkan kita sudah sholat sunnah wudhu. Tapi ada masanya datang kita udah rakaat ketiga. Nah ini bahwa hidup itu harus istiqomah. Karena di hadapan kita boleh jadi ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, ada yang sesuai. Maka tarbiyah Ramadan adalah bagaimana kita mentarbiyah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Istiqomah kalau kita sudah bisa mengikrarkan. Apa yang kita ikrarkan?
qalu rabbunallah. Kita mengikrarkan bahwa yang patut disembah, yang patut diikuti hukumnya, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sudah begitu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kalau Ramadan begini rada enak kita, anak-anak kita yang recehan nih, alhamdulillah. Ya, Ramadan pada ke masjid. Kalau nggak Ramadan, ya di jalanan pada masang petasan. Ya. Kalau Ramadan, alhamdulillah nggak ada yang naik pohon mangga. Tapi kalau di luar Ramadan, ya dia lagi naik pohon mangga. Kata yang punya, ngapain itu? Memetik mangga, Pak Haji. Dan memang punya siapa itu? Kata dia, punya Allah. Begitu kata dia. Akhirnya dipetik tuh mangganya Pak Haji. Ya. Kalau Ramadan begini, alhamdulillah tuh, ya kan anteng, tenang, nggak berisik. Ya. Tuh kan bagus begini. Tapi kalau di luar Ramadan, kadang-kadang, sono bercanda, sini bercanda, sono bercanda. Terus suka saya tanya tuh anak-anak, bercanda mulu nih di masjid. Emang kenapa bercanda mulu? Saya disuruh bapak, Pak Ustadz. Begitu katanya. Kok disuruh bapaknya? Iya, bapak saya yang nyuruh saya bercanda di sini. Kok bisa? Ya kan saya lagi bercanda di rumah tuh. Ada saudara saya, kata bapak saya, bercanda mulu nih. Sana pindah ke masjid. Ya, akhirnya pindah bercandanya ke masjid. Ya. Sana ke masjid, maksudnya bapaknya sana ke masjid sholat. Tapi karena bapaknya cuma nyuruh doang, bapaknya enggak ditarik itu anak digandeng ke masjid untuk sholat, ya akhirnya bercanda diterusin di masjid. Bercanda mulu nih, sana ke masjid. Ya, dia pindah ke masjid bercandanya. Mestinya bercanda mulu nih, ayo kita ke masjid sholat. Nah, baru nggak bercanda. Jadi anak-anaknya pada ke masjid, bapaknya pada hilang, emaknya pada hilang. Nah ini mudah-mudahan anak-anak kita yang recehan nih recehan. Ya malum recehan memang begitu. Ditaruh di mana aja maur ya. Ditaruh di dompet ambak-ambakan, ditaruh di kantong ya kemana-mana, ya kan. Itulah nasibnya recehan. Ya. Maka mudah-mudahan anak kita yang begini, kalau kecil udah di masjid, mudah-mudahan nanti besarnya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Dedi ada masanya. Sekarang sehat segar buger. Tapi kalau 20 tahun ke depan, wallahu alam, ya kan. Tapi anak-anak kita 20, 30, 40 tahun ke depan ini wah luar biasa. Ini nanti yang bakal jagain Masjid As-Salam. Ya. Mereka inilah yang akan istiqomah nantinya bahwa itikaf masih terus berlangsung di Masjid As-Salam. Mimbar, podium di depan masih berfungsi untuk Jumatan. Kalau kita mengistiqomahkan anak-anak kita untuk tetap hadir di Masjid As-Salam dalam rangka bersama kita masuk surga bersama keluarga. Jadi yang pertama tarbiyah Ramadan adalah mentarbiyah diri kita merasa mudah, gampang, enteng melakukan ibadah. Yasrah sadrahu lil Islam, gampang aja untuk melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, gampang, mudah, merasa nikmat dalam beribadah, berbagi, enggak khawatir kalau kemudian rezekinya habis. Sebab ma naqasa min malin, tidak akan pernah orang sengsara kalau kemudian dia bisa berbagi dengan apa yang dia bisa. Kalau kita memang ada yang berlebih di harta, berbagi dengan harta.
Ada yang lebih di ilmu, berbagi dengan ilmu. Makanya Ramadan sekarang servis AC gratis. Ya, banyak yang nawarin servis AC. Kenapa? Karena memang berbagi dengan apa yang kita bisa. Inilah kemudian tarbiyahnya adalah bagaimana kita setelah mudah kemudian kita bisa merasa nikmat. Yang ketiga, tarbiyah Ramadan mentarbiyah diri kita menjadi pribadi yang istiqomah, kontinu. Yang keempat, tarbiyah Ramadan adalah khauf warraja. Ada khauf, ada roja. Apa itu? Kalau khauf, rasa khawatir. Kalau roja, harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khauf dan roja menghasilkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada syukur dan sabar. Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, itu punya kitab namanya Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Apa itu? Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi menegaskan di hadis ke-40 disebutkan ajaban lil mu'min in asabathum sarra syakar wa in asabathum darra sabar. Ajaban ya. Ini kalau Ramadan begini itu di grup-grup WhatsApp suka ada aja saudara kita yang posting ya, posting sayur besan. Tahu Pak sayur besan? Tuh kemarin yang mulai kunut ya, yang mulai 15 malam ke-15 tuh itu pada nyayur sayur besan, mau diposting ya, menyongsong kunut ya kan, sayur besan siap begitu. Diposting, begitu diposting ada yang nyaut ajib. Ada yang nulis tuh ajib ya kan. Ajib itu sifat orang beriman. Siapa yang bilang? Rasul. Diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, ajaban lil mu'min. Orang mukmin, orang yang beriman itu ajib. Apa itu ajib? Luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? In asabathum sarra syakar. Kalau dia lagi senang, kalau dia lagi hoki, lalu dia lagi nyaman, sarra gembira, syakar bersyukur. Ya. Makanya ada yang naik jabatan, ya kan, ngajak anak yatim, ada selamatan, rumahnya baru, pulang buat tentengan. Kenapa? Syakar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathum darra, kalau dia mendapat ketidaknikmatan, ketidaknyamanan, maka sabar, bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tarbiyah yang keempat di Ramadan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mentarbiyah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang syakar dan sabar, yang bersyukur dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan bersyukur dan bersabar kita bisa keluar dari apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij. Apa itu? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a.
Jadi manusia itu emang diciptakan halua, ya, suka putus asa. Maka kita nggak boleh putus asa. Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka-mereka yang sudah asrafu, berlebihan maksiatnya. Pak, tahu kambing bandot? Tahu ya? Itu kalau kita ngelihat kambing, itu nggak semuanya nakal. Ada yang kalem biasanya kambing kacang. Ya, dia mah antep aja kalem, enggak rese dia mah. Ya, tapi yang ada jenggotnya tuh, ya, yang bulunya banyak, ya itu kambing bandot. Ya, dia mah rese banget. Dikit-dikit sebelahnya ditunggangi. Dikit-dikit orang dibanduk, ya kan? Itu kambing bandot begitu. Kambing yang nakal namanya kambing bandot. Nah ini surat Az-Zumar ayat 53, alladzina asrafu, lebih daripada bandot. Udah bandot, sembandotnya bandot dia. Asrafu, melewati batas. Dia melewati batas, melewati hukum Allah, dia melanggar hukum Allah. Maka orang-orang yang sudah kemudian melampaui batas, Allah sampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Ada orang loncat di Batu Sari dari lantai 3. Tanggung, kalau lantai 3 mah patah-patah doangan. Kalau emang mau mengakhiri hidup dari lantai 30 misalnya. Ya. Di bawahnya taruhin paku yang ukuran 10. Baru selesai itu. Artinya apa? Orang yang beriman tidak akan mungkin dia putus asa. Maka tarbiyah Ramadan mentarbiyah diri kita agar sabar dan syukur. Nggak ada tuh bunuh diri, nggak ada gantung diri. Kenapa? Ajaban lil mu'min. Orang beriman itu luar biasa. In asabathum sarra syakar, senangnya dia bersyukur. Wa in asabathum darra sabar, putus asanya diubah menjadi kesabaran. Ini ada yang belum nikah nggak nih? Udah semua ya. Yang belum nikah demen sama cem-cemannya, ya di WA udah, ya tapi nggak dibales, cuman dibaca doang kayak koran. Ngirimin takjil udah, dari yang lontong, gorengan, sampai harpes tuh, ya sampai kue yang mahal, ya kata Gojeknya delivery udah nyampe, diterima sama dia, tapi nggak ada bahasa-bahasanya. Akhirnya datang, begitu datang ditolak, nggak usah bunuh diri, ya. Tapi kita perbanyak doa, ya. Kenapa? Dakwatul majlum, doa orang yang terzolimi itu makbul, ya. Kuenya diambil, coklatnya diambil, ya kan. Tapi perasaannya ditinggal. Nah, ini artinya bahwa tarbiyah yang keempat, mendidik kita di Ramadan agar menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya, orang-orang yang lulus dari tarbiyah Ramadan, dia
bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Dia nggak anti kritik, dia tetap bisa untuk menjadi pendengar. Sebab ad-dinu huwan nasi'ah. Agama itu adalah nasihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul ditanya, liman lillahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, wali amatal muslimina amah, dan untuk orang-orang Islam secara umum. Ya. Nanti kita bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat 18. Surat apa, Pak? Az-Zumar ayat 18. Kalau tadi yang saya baca Az-Zumar ayat 53, kalau ini Az-Zumar ayat 18. Ketemu? Ya. Surat Az-Zumar ayat 18. Ya, boleh Pak Jo baca? Nah, alhamdulillah. Yaitu mereka yang mendengar kata-kata mengikuti apa yang berbuat. Mereka itulah orang-orang Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akal sehat. Alhamdulillah. Qurannya mau dibaca biar dapat pahala sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأولاد. Shadaqallah. Kita bisa lihat di Az-Zumar ayat 18 ini, alladzina yastami'unal qaul. Tarbiyah Ramadan itu menjadikan pribadi yang mau mendengarkan nasihat. Yastami'unal qaul. Dia nggak anti. Dia senang ngedengerin nasihat-nasihat. Makanya nanti efeknya kalau dia udah selesai Ramadan, orang-orang yang tarbiyah Ramadan, dia senang ikut taklim. Kenapa? Karena dia sering menjadi pendengar. Dia senang ketika sholat Jumat nggak tidur, tapi senang dengerin khatib Jumat. Jadi begitu nyampe nyari posisi, mana yang enak nih? Langsung nyari posisi. Enggak, kenapa? Terbiasa. Dia terbiasa yastami'unal qaul. Tarbiyah Ramadan membiasakan kita yastami'unal qaul. Makanya ada ceramah Ramadan, ada maklumat Ramadan, ada dibacakan tromol, ya, infak malam hari ini sekian, dipakai sekian. Itu kalau kita di tarbiyah Ramadan, kita menjadi pendengar-pendengar yang baik. Yastami'unal qaul. Kita bisa menangkap, menerima obrolan ataupun nasihat-nasihat orang lain, karena agama dibangun sebagai nasihat. Bahkan fayattabi'una ahsanah, dia mengikuti yang baik-baik yang sudah didengar. Contoh, misalnya ya kan, kalau buka puasa, ya kan, itu suka ada yang baca Allahumma laka sumtu, kan begitu. Ya, ada yang kemudian zahaba zoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Temannya nyolek, kan kita belum buka kok udah zahaba zoma'u, udah nggak haus lagi, kan belum minum. Ya, wabtalatil uruku wasabatal ajru, dapat pahala, kan belum ajan. Nah,
Artinya di sini obrolan-obrolan itu sebelum buka puasa yang paling baik adalah kita mendengarkan yang baik-baik. Yang baca Allah malaka sumtu boleh. Yang baca zahabat zama'u silakan. Bahkan ada yang meninggalkan dua-duanya, itu madoif. Yang benar ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Artinya yang baca Allah malakasum tuh memang ada hujahnya, maka puasanya milik Allah, aktivitasnya milik Allah. Yang baca zahabaz zamahu wabtalatil uruku, karena orang puasa itu terlalu senang dengan rahmat Allah, jadi belum ajan nih, itu rasanya tenggorokan udah hilang ausnya, badan kembali seger, kembali sehat menjelang maghrib. Bahkan ketika azan dikumandangkan, kita paling minumnya seapa sih, makannya seapa sih, bahkan mungkin sedikit, gak banyak. Nah disinilah kemudian kita mampu mendengar kalam-kalam, nasihat-nasihat, pendengaran-pendengaran yang baik-baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surat Az-Zumar dikatakan di sini, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah yang mau mendengar, menjadi pendengar yang baik, hadahumullah, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mampu berfikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tarbiyah yang kelima, bahwa orang-orang yang kemudian ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan, mereka yang kemudian mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dalam surat Az-Zumar ayat 18. Yang keenam, tarbiyah Ramadan menghasilkan pribadi-pribadi yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya menjadi berkah, hidupnya menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya menjadi mudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan-keberkahan yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa, Pak? Surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Sudah ketemu? Surat Al-A'raf ayat 96. Pagi mau baca lagi? Alhamdulillah, ada temennya kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya belum mana bertakwa, pasti kami akan menyimpan dengan berkah dan langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallah. Al-A'raf ayat 96 jelas
bahwa tarbiyah Ramadan mentarbiyah diri kita hidup lebih berkah. Coba dah, Ramadan berkah benar. Apa coba yang gak berkah? Makanan melimpah, minuman rupa-rupa, sampai-sampai mohon maaf biji salak yang keras. Biji salak kalau di bulan lain itu keras. Begitu Ramadan lembek itu biji salak. Saking berkahnya nih Ramadan, biji salak sebegitu kerasnya, sebegitu orang ogahnya, kalau di Ramadan biji salak jadi empuk. Saya juga heran itu gimana bikinnya bisa empuk. Saking berkahnya. Kenapa? Al-A'raf 96 menegaskan, walau anna ahlal qura, seandainya satu komplek ini, satu RT ini, satu RW ini, satu kelurahan ini, satu kecamatan ini, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak berhenti pada iman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Dari mana? Minas samai wal ardh. Pintu berkahnya bukan cuma langit atau bumi, tapi dibuka pintu-pintu keberkahan, baik keberkahan langit dan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang mana? Berkah langit dan bumi. Itu kalau kita doa duha. Allahumma inna duha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis samai, ya Allah kalau rezeki masih di langit, fa'anzilhu, turunin ya Allah. Wa in kana fil ardi, rezeki saya masih di tanah, fa'akhrijhu, keluarin ya Allah. Fa in kana qalilan, kalau dikit ya Allah, kasih tetangga aja. Kita yang banyak aja. Banyak berkah. Wa in kana mu'siran, sulit, fayassirhu, mudahkan ya Allah. Maka tarbiyah Ramadan mentarbiyah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fatahna alaihim barakat, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemudahan, minas samai wal ardh, dari langit maupun buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bapak-bapak mungkin istrinya sedang ada buka puasa dengan anaknya di sekolah, kan nggak bingung tuh bikin teh, siapin makanan, enggak ya, zikiran aja di masjid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dipanggil, Pak Haji buka, ya, bukanya lain, ya kan, tehnya lain, esnya lain, belum makannya lain. Barokat, berkah. Anak-anak kita nih Ramadan, alhamdulillah kagak ada yang nakal, patuh taat. Ya. Biasanya habis subuh tidur lagi dia tadarus. Ya. Biasanya kalau hari-hari lain udah waktunya pulang, dia main dulu, main bola dulu, ini langsung pulang. Ya. Biasanya dia mampir ke lapangan futsal dulu, ini langsung pulang. Berkah. Maka keberkahan-keberkahan ini karena memang tarbiyah Ramadan membentuk pribadi-pribadi yang merasakan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diingatkan dengan ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nggak pernah dia ngopi sendirian. Ngopi gitu, nggak pernah sendirian.
Nabi Ibrahim nggak pernah tuh ya ngemil sendirian. Nabi Ibrahim nggak pernah tuh makan kolak sendirian, ya nggak pernah. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad masa bimitrain, Nabi Ibrahim kalau nggak ketemu teman buat makan, buat minum, buat ngopi, dia iseng, dia jalan sampai 2 mil, taruh 2 kilometer. Buat ngapain? Nyari teman doang. Teman apa? Teman ngopi, teman makan, teman minum. Karena dia nggak pernah makan dan minum sendirian. Pasti dia makan dan minum ada temannya. Makanya nanti ada ujian, cobaan yang kemudian jatuh di Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak, Bapak-bapak kalau nanti jam 2, ini kan jam 12:10 ya. Nanti jam 2 ada yang ngetok rumah kita. Assalamualaikum. Kira-kira kita bukain apa enggak? Orang namu jam 2, kita bukain apa enggak? Dalam hati kita, siapa sih? Nggak tahu waktu amat. Namu jam 2. Tapi ya, apalagi nanti di selesai Ramadan. Kalau sekarang masih itikaf kali, banyak orang. Nanti nih selesai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum, jam 2 malam. Kira-kira dibukain apa enggak? Kira-kira ini bukan Ramadan, ini bukan. Kalau Ramadan mah nggak ngajak itikaf. Ngajak ke Masjid As-Salam, RT kali itu ngajak kita. Tapi kalau di luar Ramadan ada orang ngetok pintu kita jam 2 malam, kira-kira dibukain apa kagak? Enggak ya kan? Nggak tahu aturan amat sih namu begitu kan. Emang dia ngebuta nih jam berapa? Begitu kan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam inda sulasayil lail, ketika 1/3 malam akhir jam 2:30 diketok pintunya, diketok dan keluarlah Nabi Ibrahim. Apa dilihat? Majmu'atun, banyak orang pada namu. Apa kata Ibrahim? Tasarraftumuna, kami merasa bahagia, datang tamu, ayo datang, duduk. Apa kata Nabi Ibrahim? Sebentar, saya siapin makanan. Fadzabahu baharatan, dan dia motong apa? Sapi. Jam 2 malam ada tamu datang, nggak ada makanan, motong sapi. Dipotong sapinya, dibikin makanan, ada yang dipanggang, ya macam-macam dah, digoreng, direbus. Begitu udah selesai, disuruh pada makan nih tamunya, ayo makan. Ini udah siap semua. Apa katanya? Ma'akalna, kita nggak makan. Loh kenapa nggak makan? Karena yang datang bukan manusia. Yang datang adalah majmu'atun minal malaikah, malaikat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebegitunya. Makanya Ustadz Dedi kalau mau ngopi ngajak saya. Ya, ngopi ngopi kuat. Itu artinya kita ngajak. Berkah hidup kita. Makanya di grup kan suka ada yang teriak-teriak, "Oh, udah ngopi belum?" Itu dia nggak mau ngopi sendirian. Ya, dipoto, emang ada lagi kopinya. Sini mari. Nah, inilah yang kemudian hidup tambah berkah. Bahwa tarbiyah Ramadan memberikan keberkahan buat kita. Begitulah kemudian Nabi Ibrahim terasa berkah hidupnya meskipun diuji dengan datangnya para malaikat yang menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah Ramadan ini kita nggak ada nolak tamu kayaknya, senang-senang aja. Ya Allah, lama nggak datang. Ya. Bahkan kita mau silaturahmi, coba buka puasa. Ya, ada buka puasa bersama. Ya paling buka puasa makannya seapa sih? Sebegitu doang.
udah jalanannya macet, nggak jalan-jalan, capek, panas. Tapi kan dalam hati kita merasakan keberkahan meskipun makannya dikit. Tapi kita bisa ketemu keluarga, bukber bersama, kita ketemu teman kantor yang mungkin dulu WFH. Meskipun macet-macetan, jauh panas, tapi kita masih merasakan ada kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tarbiyah Ramadan mentarbiyah kita untuk menciptakan peluang-peluang wafat dengan husnul khatimah. Kenapa demikian? Hal hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Coba dah, ini Ramadan nih apa yang kita kerjain? Sedekah, silaturahmi, baca Quran, sholat sunnah, sampai kita bingung. Ya, qobliyah udah, ba'diyah udah, ya, tahiyatul masjid udah, hajat udah, tasbih udah, taubat udah, sampai bingung mau sholat apa lagi ya, begitu kan? Karena apa? Tarbiyah Ramadan membentuk pribadi-pribadi yang siap untuk husnul khatimah. Ini Allah gambarkan dalam surat Fussilat ayat 30. Ya. Suratnya surat Fussilat di ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Sudah ketemu? Surat Fussilat. Ketemu kakak? Coba baca kak, ayo. Weh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة kemudian mereka menemukan kalian mereka janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan berkeinginanlah kamu belum memperoleh seperti telah dijanjikan Allah kepadamu. Waduh. Namanya siapa? Ryan. Ryan. Kelas berapa Kak Ryan? Kelas 4. Wih. Ini seger bener matanya ini. Alhamdulillah. Ya, soleh insyaallah. Kak Ryan udah baca surat Fussilat ayat 30. Ini adalah tarbiyah terakhir dari tarbiyah Ramadan, bahwa tarbiyah Ramadan menjadikan kita siap untuk wafat dengan husnul khatimah. Kenapa demikian? Karena innalladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang menyatakan bahwa Tuhannya Allah, summa istaqamu dan beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Disampaikan oleh Allah, wa abshiru bil jannah. Kabar baiknya adalah orang itu dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau habis tarawih mau witir, kita suka dibimbing asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan tarbiyah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita mampu menjadi orang pribadi yang senang, mudah untuk melakukan ibadah dan merasakan kenikmatan beribadah dan punya rasa istiqomah dan punya rasa syukur, sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita hidayah bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan orang lain, dan kita bisa berkah hidup kita, dan terakhir kita bisa husnul khatimah. Yang pertama kita mudah hidup kita, yang kedua kita menikmati nikmat beribadah, yang ketiga kita bisa istiqomah, yang keempat kita syukur dan sabar kepada Allah, yang keenam, yang kelima kita bisa mendengar ya nasihat-nasihat, yang keenam kita diberkahi hidup kita, dan terakhir barusan Fussilat ayat 30, Allah jadikan kita tarbiyah hidup kita untuk menciptakan peluang-peluang wafat dengan husnul khatimah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, karena memang amanahnya sampai 12:30, masih ada 6 menit. Jika ada yang mau ditanya silahkan. Jika tidak, kita tutup dengan doa. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau itu kan kalau ibadah puasa termasuk dalam rangkaian Islam yang keempat, perjalanan puasa. Bagaimana dengan produk Islam yang lain, misalnya menjalankan sholat, menjalankan beribadah, itu kan tidak tahu apa faedahnya seperti puasa itu ya. Nanti ritualnya banyak dari istilah dari Islam maksudnya. Tetap semuanya itu yang menjadi fokus setelah tadi puasa, karena puasa itu di bulan Ramadan itu ada sholat bagi kesucian yang dikerjakan, terus ada banyak zakat, terus kemudian sudah berjam itu pokoknya memiliki kita ya, menurut muslim yang kuat istiqomah. Dan saya lihat selama ini banyak orang-orang yang menjalankan puasa, tapi setelah puasa itu tidak ada firman Allah atau sifat Allah dalam ibadah dunia. Apa yang merupakan puasa mereka itu tidak mendapatkan pahala dari Allah, itu adalah doa dari Allah. Itu saya apa selama ini dari puasa.
Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasul sampaikan man ja'abatnuhu azamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Pertanyaannya, apakah puasa ini bagian berkah dari Allah? Iya. Apakah puasa ini titik yang penting dengan unsur-unsur rukun-rukun yang lain? Sholat, syahadat, pergi haji. Di mana kumpulnya? Di Ramadan, di puasa? Iya. Kenapa? Man ja'a batnuhu, siapa yang perutnya tidak terlalu banyak isinya, lapar dia. Makanya dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim ri'latas syita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Lapar itu sifatnya. Orangnya ja'a, tidak terlalu banyak isi perutnya, menahan lapar di hadapan Allah, maka azumat fikratuhu, Allah cerdaskan pemikirannya. Wa fatana qalbuhu, dan Allah cerdaskan hatinya. Gemilang, cemerlang otaknya berpikir, hatinya juga cerdas. Maka Nabi sampaikan wanti-wanti, warning buat kita. Apa itu? Ma aqallas sawam wa ma aksarul jawa. Apa Pak? Ma aksarus sawam, ya. Ma aqallas sawam. Aqal itu qalil, sedikit. Berapa banyak sih orang puasa? Kata Nabi, ma'aqallas shawam. Dari orang yang berpuasa itu cuma sedikit yang berpuasa itunya puasanya sukses. Wa ma'aksarul jawa, dan berapa banyak orang yang berlapar-lapar. Maka kalau disampaikan apakah puasa ini menjadi satu titik yang penting, berkah dari semua rukun-rukun yang ada? Iya. Kenapa demikian? Karena dengan puasa, Imam Ibn al-Arabi menyatakan as-siyam, puasa itu al-wusul ma bainal abdi war rabbi, titik pertemuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasanya bukan fisik, puasanya non fisik. Kalau puasanya fisik, habis buka puasa, akhirnya apa? Allahumma lantas makan, wa kekenyangan, wa ketiduran. Tapi kalau puasanya non fisik, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kembali kepada keselamatan. Habis buka siap-siap ngapain? Jamaah maghribnya. Siap-siap ngapain? Jamaah isanya. Siap-siap ngapain? Tarawihnya, jangan sampai ketinggalan. Makanya ibu-ibu biasanya sebelum maghrib, sebelum isya biasanya udah punya base camp duluan. Sejadahnya udah nongkrong duluan. Saya suka nanya, udah ada base campnya nih? Iya kan mau terawih. Padahal terawih itu sunnah. Tapi begitu imamnya datang, digulung lagi itu sejadahnya. Emang apa digulung Nyai? Lagi si imamnya Bapak Ono. Emang kalau Bapak Ono ngapa? Lama begitu katanya. Kalau Bapak Ono imamnya lama, mendingan gua ke Indomaret, begitu kata dia. Ini artinya bahwa kita juga diingatkan ketika Ramadan datang, Rasul bilang dikumpulkan Abdullah bin Amr ibnu As, mantan gubernur Mesir, dikumpulkanlah Abdullah anak daripada Umar ibn Khattab, anak Amirul Mukminin, dikumpulkanlah Abdullah bin Abbas, keponakan Rasul, dikumpulkanlah Abdullah bin Hamzah, kumpul Abu Bakar, semuanya. Apa kata Nabi?
atakum Ramadan. Ini kita di bulan Ramadan. Dan Ramadan menjadi titik daripada rukun-rukun yang lain. Apa kata Nabi? Al-hasanat mudha'afah. Kebaikan dilipat gandakan. Syahrun fihi lailun khairun min alfi syahr. Dia bulan ini ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka upaya kita malam hari ini juga dalam rangka mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah kabulkan segala niat dan hajat kita. Allah ijabah dari apa yang menjadi keluh kesah kita, dan Allah berikan satu titik ketenangan tarbiyah Ramadan agar terus kemudian bisa kita bawa di luar Ramadan. Ij'alu ma fi Ramadan, jadikanlah apa-apa yang ada di Ramadan kharijahu, di luar Ramadan. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma tawajjahna ya Allah bilailatul qadari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil istiqamah wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Faqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah ini melukai hati, hendak kemana obat dicari? Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pas. Wih, komandan. Dan nyatek ya sana. Kopi snack di luar insya Allah ada snack dan Kiai mau dibuatin Tenang aja di belakang. Beres. kalau ada anak-anak buat teman-teman yang semangat untuk tadarusnya. Amin. Biar kelihatan hurufnya. Iya, biar kelihatan. Biar nggak bercabang. Biar nggak bercabang ada. Awas ketinggalan. Masya Allah. Nah, belum tidur ini. Nah, ganteng soleh. Masya Allah. Ini nomor berapa? 5. Masya Allah. Iya banyak ya.
Saya mah 4. Baru 4 kan, baru 4. Mana diajak Tarhib Ramadan Wih, sama beliau. keliling ya. Yang 3. Yang Mitra. Oh, saya ngumpulin warga. Kayaknya ya, apa namanya? Banyak juga orangnya ya. Maksudnya gitu. Tapi kemarin AT6 semua kan? Apa? Iya, tenang aja. Baca Quran. Kayaknya nggak ada, cuman pas banyak pada kondangan. Kalau dari rumah deketan ke sini apa? Ada? Naswada. Ada kan? Cuma Naswada nggak ada ini. Nggak ada Nggak ada tikar. Ya dia makan-makan deh. Tikarnya mandiri. Makan-makan. Iya. Makan ya, bikin ini ya. Kemarin kapan ya aneh deh masakin apa? Sop tangkar 3. Makan ya masak bini 3. Ya bagus sih masaknya sebelum terawih dia, jadi begitu terawih rapi. Kalau baru masak itu tinggal. Ngopi. Ayo beres. Mau ngisi di mana lagi? Apa mau ikut itu? Enggak, malaman lah. Kemarin yang agak full. Kemarin nggak pulang dari habis Johor tuh. Pak, jadi Bang Toyib dong seharian. Karena nyambung aja habis terawih jam 9, lagi jam 11. Nah, terakhir yang di Bintaro tuh jam 2. Roadshow. Ini baru tidur sejam. Sebentar mereka udah. Selesai ini. Nanti antar besok. Kamu jadi MC. Besok adiknya beliau. Karena nama Ustaz Saroni. Ustaz Saroni masih di Jawa Tengah. Oh, gitu. Ustaz Saroni kapan? Besok sekarang hari Kamis ya? Sekarang Rabu. Kamis, Jumat ya. Ditukar sama Ustaz Abdul Rahman. Untung dia bisa. Iya. Maju ya. Lah, emang apa? Ustaz Saroni malah dia masih di Jawa Tengah. Dia 12-13, sekarang kan dia 13. Aku belum kekejar ya. Dia lagi di mana sih? Lagi di Jawa Tengah. Di Jawa Timur. Di Surabaya bilang Pak ya. Iya. Jadi bilang tanggal 13 balik ke sini. Cuman dari sana nggak ketahuan nih katanya. Malam atau sore tahu tak kejar. Kayak dulu kan. Dulu begitu juga dia. Jadi di sini oke. Ternyata di masjid yang di dekat rumahnya main masukin aja sama dia. Bisa habis terawih. Kan kagak kejar sini. Jadi konfirmasi jadwalnya. Iya, ada masih ini nih katanya. Masukin lagi, nggak enak lagi ya. Namanya kita lagi ada kan. Ustaz, jangan lupa habis terawih jangan pulang ya, karena ada nuzulul Quran. Ngisi acara. Kopi. Ambilin dah, bikin kopi. Jangan, hitam dah. Hitam kayak. Ntar hitam. Jangan ngopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana Ustaz? Sehat. Makanya dia bilang, ini kayaknya kenal nih. Dari rumah dari mana? Di rumah tadi ngantuk banget tidur Sultan Kebun ini yang bangun nih. Di kebablasan dikit ya? Nggak apa-apa. Itu berarti biar kuat. Capean kemarin keliling ya. Safari mulu dong, safari. Emang kadang-kadang udah begitu, udah nggak bisa bangun. Kalau melek aja. Karena berapa kali ya kejadian begitu, emang nggak bangun. Kata panitia, emang suruh tidur lihat. Tapi ditungguin tetap. Tadi gitu juga tuh. Habis asar kan. Nungguin gitu. Udah pulang. Sebentar lep aja. 15 menit tapi habis itu iya. Jalan. Baru sejam. Anak besok Idul Fitri sama beliau kan. Wih, di sana. Mulainya jam berapa nih? Biasanya sih setengah Kalau jalan mah nggak ada ditutup ya? Motor aja, aman. ya aman. Enak bawa motor. Ya, terus sono kali ya. Kalau dari rumah saya mah AMD pasti tutup. Iya. Bawa sih ya. Baitur Rahman ditutup itu. Oh iya tutup ya. Makanya kalau Baitur Rahman sebelum jam 5:30. Paling kagak subuh di jalan. Subuh iya, sholat subuh di sana. Iya. Ya kita mau lihat mana? Lihat tukangan nih. Kemari ditutup yang Al-Amin. Ke sini Baitur Rahman nutup. Paling ke sini, tapi ke sini kan nggak ada akses.
komplek, nggak pada buka dia. Iya. Kejaksaan, kalau hari biasa kejaksaan. Ada lagi DKI ya, DKI. Kemarin emang nggak ada ya? Nggak ada. Tutup ya? Sekarang itu tuh gak bisa ya. Itu kalau ini habis sudah tutup juga. Agak Kadang-kadang. siang. Masalah. Yang muhajirin. Iya, jalan. Oh iya Sampai itu. situ. Sampai luar itu Orang di tutup. jalanan ini. Orang di jalanan biasanya di mana? Yang dulu kan jalan juga ditutup. 3. Itu mah kudu nyari nasi di sono itu mah. Pagi-pagi. Kalau nggak ada yang sudah di rumah aja. Gitu. Jadi ke rumah dulu gitu, di sini dulu. Jangan lupa pulang. Karena Sarpoji sudah ngabarin. Udah. Alhamdulillah jadi ya insya Allah. Kayak ada imamnya kayaknya. Kalau ini biasa ada yang Hari di WA, anak tanya, anak khotib aja, atau imam juga. Kayaknya khotib aja dah. kalau tadi gitu, ya udah tadi. Ada imamnya ya udah. Batuk. Tidur sana tidur. Jadi pernah di Bintaro, ada imam itu telat. Udah kita udah siang, udah jam 7 lewat. Memang belum datang malah. Belum nyutang, akhirnya 7:15. Emang jamaah udah gelisah ya. Iya, udah kelamaan. Terus naik aja, naik. Nah, lagi anak mau khutbah, dia nyampe. Mau kayak sarung, diangkat lari pakai jalan kapari. Katanya mobilnya mau orang Bekasi. Karena tanya, anak kan udah imam nih. Antum mau nggak khotib? Kata dia, oh ngos-ngosan begini tuh. Ditungguin kalau mau gantian sana kan anak udah. Jangan udah hadir aja dah gitu. Emang begitu kadang-kadang. Kata dia emang gitu. Itu pada ditutup, jalanan tutup. Iya, kalau bawa mobil aja repot. Repot emang. Karena kalau jemput aja begitu. Nah, mayatnya mau tutup semua. Iya, ente yang keluar, masa kita yang masuk. Ya kan, mau cepat apa enggak? Ini aja deh yang belakang Bakti Asih kan. Kan ada musik gede tiga. Oh, Bakti Asih. Yang jalan Ajimean tuh. Iya. Bukan Medika. Medika Lestari. Udah berapa masjid itu ya? Ada 3 yang udah gede. Iya, pinggir jalan tuh. Nah, udah gitu mepet jalan semua lagi. Yang kecil-kecil. Nah ceritanya, anak nazil Quran di masjid yang paling pojok sana. Gak bisa tembus. Salah masuk. Atu tembus nih yang atu nih. Yang pertama masuk, kayak gini, ya nggak bisa masuk. Udah gitu, dia juga lupa bilangin, jangan lewat situ, lewatnya Karang Tengah, Oh, lewat jalan Karyawan. Karyawan. Makan kita udah masuk nih, yang pertama aman lewat bisa. Tanya mau kemana Pak? Mau dulu kalau dulu nggak apa. Nah di masjid kedua nggak tembus. Udah balik lima ya? Nggak bisa pokoknya dah. Padahal sama posisinya emang di jalanan. Iya. Yang satu mah kita dikasih jalan, yang satu nggak dikasih. Ya udah kita mobil taruh situ ya. Jalan, baru setengah jalan, panitianya baru ngomong, itu udah ada orang marahin. Kita nggak kenal kan yang mana. Udah tanggung dah gitu. Itu dia nggak konfirmasi lagi. Itu ibu suruh masuk, kita kan berjalan. Jadi ibu-ibu disuruh masuk, padahal kita udah lewat ke sono jalan kaki. Dia menungguin kita udah di sono. Ya, miskomunikasi tadi. Jadi emang susah itu 3 masjid berebutan jalan. Makanya yang paling aman ya itu benar lewat Karyawan satu itu. Muter belakang. Kadang-kadang sekarang musola juga ngadain. Iya, sendiri. Ya akhirnya ya begitu juga. Emang selamatnya subuh dah. Subuh di jalan dulu. Jadi makin hari kayaknya orang makin banyak. Lagi musola kan jadi masjid. Udah makin banyak aja dah. Nambahnya nggak sesuai dah. Banyak ini ya, masing-masing nambah banyak, ustadznya namanya dikit. Berarti sampai subuh ini.
Iya. Sahur. Suruh. Terus. Itu udah dulu di sini. Ah. Oh gitu. Kemarin berarti rumah ya. Iya kemarin. Biasanya sih orang Iya. Ada Kemarin tuh terlambat kok. terlambat. Tanya terlambat. Iya, udah jam 12. Iya. Tadi jam berapa? Iya. Awal ya jam 11-an tadi. Oh pantas. ya. Di Bawulinan nggak ada ya? Adain tapi kiam doang. Oke. Malam juga. Kan di Bintaro tuh jam 2. Anak-anak jam 1 kita mulai. Kiam doang. Emang belum ada kajian. Tapi ya berjalan dah. Belum memang agak ada orang. Karena kemari kebun ya mas. Banyak anak gusur ya. Iya. Kita sedang. Sampai Kamu hari hai sama. Tahu lebaran yang Jumat sama Sabtu tahu? dan sama dulu. Iya dah. Kan ada yang Sabtu ada yang Jumatnya. Jumat kali katanya mah. Allah alam dah gimana nanti. Iya sama. Lihat duluan ya, dia. Ya, pamit duluan. Alim sini. Alim dulu. Dah, bang. Hati-hati ya. Apa ini lu dia? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kalau tadi nanti berapa? Bisa belok. Enggak, kalau diantar kita sate padang dulu. Masih. Padangnya masih buka. Satenya masih dibakar kali. Ada ya. Tadi mas ya. Sempat sama. Ya, assalamualaikum. Oh iya siap ini 3. Ya, hari yang nangan-nangan, Zat.